Ya, apakah kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Afifuddin tadi selaku Ketua KPU RI ini akan tetap terus dijalankan komitmennya begitu ya? Karena kayak yang kita tahu saat ini ada surat yang beredar dan menyatakan sebaliknya. Kalau kita bisa perlihatkan kepada Anda pemirsa, ini adalah surat undangan dengan kop dari kop suratnya Komisi Pemilihan Umum, dan dalam poin pertama ini memang disebutkan bahwa akan membahas soal putusan dari Mahkamah Agung, dan ini mungkin terkait dengan batas usia pencalonan ya, calon kepala daerah yang sebelumnya ditulis di sana adalah 30 tahun syaratnya minimal saat pemilihan. Maksud kami saat pencalonan, penetapan. Betul. Nah, karena ini kita akan bahas ya. Kita bacakan ya, kita lihat ya. Pada saat pelantikan, saya baru ingat. Iya, pelantikan. Di MA penulisannya pada saat pelantikan, tapi kemudian diminta untuk kembali keputusan MK pada saat penetapan. Diubah. Kita akan bahas mengenai hal ini, kita akan mengkonfirmasi hal ini dengan Komisioner KPU ada Mas Idam Holik yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Idam. Selamat pagi Mas Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, Mas. Alhamdulillah. Selamat pagi. Iya Mas Idam, ini ramai di media sosial, di publik, kemudian jadi mempertanyakan ada undangan konsinyering dan juga konsultasi, tapi kemudian item pembahasannya di poin 1 adalah putusan dari Mahkamah Agung. Ini sebenarnya membahas apa sih Mas Idam? Sebelum saya merespon terhadap materi surat tersebut, kami tegaskan sebagaimana yang telah ditegaskan beberapa kali secara konsisten oleh Ketua KPU RI dalam beberapa kali konferensi pers. Kami akan tindak lanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garis miring PU Lib 22 Romawi garis miring 2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024. Ini perlu kami tegaskan untuk kesekian kalinya agar jangan sampai terjadi disinformasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi surat tersebut ya. Surat tersebut sudah direvisi. Nah, kenapa adanya surat tersebut? Karena memang dahulu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pasca KPU melakukan konsultasi di DPR pada tanggal 29 Mei 2024, tepatnya pada bulan Juni. Pada bulan Juni awal 2024 terbitlah putusan Mahkamah Agung nomor 23P garis miring PUM garis miring 2024, yang dimana pada waktu itu kami berkonsultasi kepada DPR, dikarenakan kami sudah konsultasi secara terbuka, maka pada akhirnya kami konsultasi secara tertulis sebelum kami mengundangkan pasal 15 PKPU nomor 8 tahun 2024 yang materinya pada waktu itu ya, pada waktu itu materinya memang sesuai dengan putusan tersebut. Ya, kemarin pada pertengahan bulan Agustus 2024, ketika KPU meminta agar segera melakukan konsultasi, pihak DPR mengemukakan bahwa surat konsultasi tertulis ini sebaiknya dibahas lalu terjadilah komunikasi ya. Sebenarnya sebenarnya nanti dalam rapat konsinyering tersebut kami akan tegaskan bahwa kami telah merubah rancangan peraturan kami sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu sebenarnya. Jadi menurut saya itu bukan hal yang mengkhawatirkan. Kami konsisten, kami seperti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas Idam, tapi menjadi pertanyaan adalah pada saat surat itu beredar, draft itu beredar bocor, ada tanggalnya 22 Agustus. Nah, itu nanti dibahasnya nanti ya Mas Idam ya, kita telaah lagi apakah memang tadi sudah Mas Idam jelaskan, tapi kita bahas nanti usai jeda, segera kembali.